Ini tidak ada halangan ya, jadi sebenarnya temboknya kiri kanan aja, nggak ada yang menghalangi, jadi suaranya harusnya bagus. Sampai sini masih kedengaran? Satu, dua, tiga. Halo YouTubers, ada yang baru lagi nih, Clip on Wireless. Ada satu set Clip on Wireless, saya dikasih satu set, satu receiver dan dua transmitter. Beda dengan produk yang kemarin ya, ini ada antenanya panjang banget nih. Mungkin biar jaraknya bisa jauh. Oke, nanti kita tes ya dari LWM 328C. Let's go. Oke, sebelum kita tes, saya mau coba lihat dulu. Ini paketnya. Udah saya bongkar ya. Jadi saya sempat lihat dulu sebentar. Ini ada kardusnya dan kemudian ada boxnya. Ini lumayan eksklusif. Sekarang kita coba lihat isinya. Ini isi kardusnya. Jadi udah saya bongkar ya. Ada 3 item. Ini ada 2 buat transmitter clip-onnya. Kemudian satu lagi buat receivernya. Ini yang dipasang di kamera atau media recorder. Kemudian ada clip-onnya 2 set ya. Kelengkapannya biasa ada jepitan klip buat di baju dan ada windshield yang kecil. Oke, kemudian kita lihat lagi. Oh, ini keren. Ya, ini ada 2 kabel. Jadi ini bisa dipasang di kamera yang pakai colokan TRS. Untuk laptop juga sebenarnya pakai ini ya. Kemudian satu lagi untuk di HP. Jadi ada TRRS. Dan satu lagi ini ada kabel apa namanya? Kabel Canon kalau orang-orang video bilangnya. Jadi ini untuk kamera profesional yang colokannya pakai audio seperti ini. Kemudian apa lagi? Apa nih ya? Oh, ini untuk nyolokin ke hotsu. Jadi misalnya kalian mau pasang di kamera, ini bisa dipasang di sini seperti ini. Kita coba ya. Benar. Cuma ini agak koslek-koslek ini ya. Tapi harusnya aman sih. Ya ini cuma ini agak goyang-goyang. Oke, ada kantong. Jadi ini dikasih kantong untuk masukin perintilannya kecil-kecil biar nggak gampang hilang. Apalagi kayak saya ini biasanya suka ceroboh untuk naruh-naruh barang. Oke, sekarang kita coba lihat fiturnya yuk. Ini bagian receivernya yang akan kita tempel di kamera atau di media recording. Jadi dia powernya pakai baterai. Ini saya sudah coba pasang baterai AA ya. Ada 2 buah di sini yang bisa kita pasang di sini. Kita coba nyalain ya. Tekan tombol set lama. Lama ya, sekitar lama banget sih. Nah, ini tampilannya lumayan terang. Jadi sebenarnya kalau kena matahari masih terlihat ya, tidak buram. Ini ada indikator A, B. Ini sepertinya nanti kalau ini nyala, ini bisa kelihatan. Oke, kemudian di kanan kiri pojok itu ada icon speaker. Jadi sepertinya nanti kita coba ya, kalau dinyalain kita tes suaranya, sepertinya akan ada indikatornya. Kemudian di bagian atas, bagian tengah ini ada indikator baterai, karena baru kelihatan penuh, jadi harusnya ini informatif banget. Kemudian ada lock juga, sepertinya ini bisa di lock biar nggak kepencet-pencet nggak sengaja. Oke, kita coba lihat menunya ya. Ada power A, power B, volume A. Jadi power, kita bisa ngontrol powernya ini ya. Jadi misalnya yang satu lagi nggak dibutuhin atau butuh diam, kita bisa matikan dari sini. Jadi bisa power off, bisa power on. Nanti kita coba. Oke, bagian transmitter ini bagian yang akan ditempel di pengguna mic-nya. Nah, beda dengan tadi, kalau ini powernya nggak di sini, tapi di atas sini. Nah, langsung nyala. Ini TXA, kalau kita lihat di sini ya. Langsung terlihat channel A, ada baterainya. Nanti kita coba tes suaranya ya. Kita lihat ya menunya, tinggal pencet set. Kemudian di sini ada power A. Ini maksudnya kita bisa
mematikan, tapi sepertinya bukan mematikan mati hardware-nya ya, hanya mematikan audionya. Jadi misalnya kita ada situasi salah satu pengen kita mute, kita matikan saja. Tapi kita coba ya. Kalau kita lihat, nah di sini sudah tidak ada indikator baterai karena sudah dianggap putus. Jadi sinyalnya aja yang diputus, bukan barangnya ya. Kita coba nyalakan lagi ya. Power on. Nah, harusnya sudah bisa connect lagi. Jadi ini sangat berguna saat teman-teman ingin memutuskan salah satu biar nggak mengganggu suara misalnya. Kemudian ada lagi volume, ini untuk menentukan volume dari input clip on A. Oke, standarnya 15, tapi nanti bisa teman-teman sesuaikan lagi sesuai kondisi. Misalnya suaranya terlalu bising, bisa dikecilkan jadi ambience-nya nggak masuk. Selain itu ada apa lagi ya? Auto search, ini kalau misalnya kita ingin membuat koneksi baru, tapi ini begitu dinyalakan itu secara default langsung bisa connect. Jadi untuk keadaan darurat misalnya berubah sinyal salah satu, kita bisa searching dari sini. Ada infrared, jadi di sini ada fitur infrared mungkin untuk koneksinya ya, tapi infrared harusnya nggak bisa terlalu jauh jaraknya, tapi ada fitur ini lumayan membantu kalau kita kesulitan untuk koneksi frekuensinya. Power B ini sama aja fungsinya untuk mematikan yang tadi. Kemudian apa lagi ya, sama lah ya. Power key lock, jadi ini biar nggak kepencet karena powernya itu ada di tombol set, takutnya kepencet kemudian mati, kita bisa lock di sini. Oke, enable, disable. Kita tinggal enablein aja kalau kita mau lock. LED, kita bisa mematikan ini, misalnya baterainya sudah minim, kita bisa menghemat baterainya dengan mematikan LED-nya. Nah, audio output ini kita bisa buat dia stereo atau mono. Bahasa, reset ke factory setting, kemudian sudah. Jadi menurut saya menunya simple, sederhana, dan mudah digunakan. Oke, jadi sekarang kita lihat dulu yuk yang bagian transmitternya. Ini tadi udah saya nyalakan. Apa aja menunya? Di sini ada indikator baterai, ini DXA untuk yang A dan ini harusnya untuk yang B ya. Di sini ada indikator audionya. Nah, sekarang kita lihat menunya. Ini frekuensi juga sama, power lock. Nah, ini biar nanti nggak kepencet powernya, takutnya kecelakaan. Nah, ini yang penting nih, mic gain. Nah, gain ini untuk plus minus sampai 3. Kita nanti bisa atur untuk memaksimalkan atau mengurangi sensitivitas dari mic-nya itu sendiri. LED sama, audio input sama, bisa line in. Jadi ini ada dua input ya, bisa line in, bisa mic, tapi nggak bisa dipakai bareng. Jadi di sini kita harus milih audio mana yang akan kita gunakan. Oke, saya pilih mic dulu ya. Nanti coba. Nah, ini yang keren. Jadi selain akan direkam melalui media perekaman yang kita sambungkan di sini juga kita bisa backup dengan memasang micro SD di sini. Jadi disediakan port untuk micro SD, kita pasang di sini. Jadi nanti saat kita rekaman audionya bisa terekam di sini plus rekam melalui media yang akan dipasang di sini. Menurut saya ini sangat bagus ya. Jadi kita punya backup audio rekaman kita. Jadi untuk record ini tinggal enable disable aja, nanti untuk rekaman di sini atau enggak. Oke, ini saya matiin dulu ya karena saya nggak ada micro SD-nya. Language sama, reset, kemudian sudah. Beda dengan versi sebelumnya yang pernah saya bahas, di sini ada konektor USB Type-C. Ini gunanya untuk ngecas baterai kalau kita menggunakan baterai yang bisa dicas. Jadi kan ada tuh kayak baterai AA yang bisa dicas ya, itu kita bisa pasang di sini, kemudian kita cas melalui Type-C. Ini bukan untuk nggak ada baterai bawaannya ya, nggak ada baterai internal, jadi teman-teman nanti bisa aja beli baterai yang rechargeable, ini bisa langsung dicas di sini. Oke, sekarang saya tunjukkan sedikit cara memasangnya. Pertama adalah bagian receiver dulu. Jadi di sini ada dua kabel ya. Ini karena saya menggunakan kamera mirrorless, jadi saya pilih pakai yang TRS ujungnya. Ini ke kamera, kemudian ini di bagian output. Nah, ini jangan salah ya.
Kalau salah teman-teman masang di monitor nanti suaranya nggak masuk. Jadi ini pasang di sini, kemudian ini untuk headset. Pasang di kamera di Hotsu-nya. Ini kita masukkan ke kamera ya. Ini ada converter karena memang dia jacknya kecil, jadi harus pakai converter. Jadi ini pasang Hotsu-nya di sini, kita tinggal pasang di. Kalau ini sudah siap, kita sama halnya dengan ini, kita tinggal pasang bagian clip on-nya. Sama juga dengan yang ini, bagian clip on-nya kita tinggal colokkan di bagian mic. Ini ada pengamannya, jadi nggak gampang copot ya, kita tinggal putar, kencangkan seperti ini. Nah, sekarang kita tes. Nah, di sini sudah mulai terlihat ya. Testing, ada audio yang nongol, jadi kita bisa monitor apakah suara kita masuk atau enggak. Nah, di bagian receivernya ini juga sama. Tes bagian A nyala ya audionya, jadi yang kontrol ini bisa terlihat. Selain juga kita dengar dari sini ke monitornya, ini juga akan terlihat audionya masuk atau enggak. Ini saya mic kamera menggunakan mic micro ya, mic untuk ngevlog itu. Sekarang saya akan coba pakai mic ini, apakah ada bedanya. Oke, bisa coba dulu untuk saya pasang di mic yang saya gunakan untuk merekam. Oke, sekarang kita uji coba ya. Saya sudah pakai clip on ini. Nanti saya akan coba jaraknya tuh bisa sampai berapa ya. Nanti suaranya hilang sampai sejauh mana. Oke, juga di sana nanti ada jalan raya yang banyak motor. Kita akan lihat apakah bisa meredam dengan baik clip on dari Lensgo ini. Oke, let's go. Sekarang langsung aja kita coba ya. You stay di situ. Oke, ini jaraknya sekarang 10 meter. Oke, saya akan ke sana ya. Jadi ini jaraknya sekitar 25 meter. Apakah masih terdengar? Masih ya? Buka jarimu kalau masih. Ini sekitar ya 50 meter. Suaranya sepertinya masih bagus terdengar. Saya akan lebih jauh lagi. Ini tidak ada halangan ya. Jadi sepertinya temboknya kiri kanan aja. Nggak ada yang menghalangi. Jadi suaranya harusnya bagus. Sampai sini masih kedengaran? Kedengeran. Juga ya. Ada sekitar 100 meter. Aduh dong, Mbak. Oke, kita ada di pinggir jalan. Saya akan belok sedikit. Kalau ada rintangan, kira-kira suaranya masih masuk nggak? Masih? Ngasih taunya? Ya udah, pokoknya saya akan ngoceh terus sampai jauh ya. Nanti apakah masih kedengaran? Ini jaraknya sekitar 150 meter. Saya akan, karena kamera nggak bisa ya, langsung hilang. Oke, jadi kalau ada halangan langsung hilang ya. Suara motor nanti kita lihat di komputer biar lebih jelas suaranya. Jadi menurut saya ini clip on bisa diandalkan lah, dengan jarak yang lumayan jauh masih bisa menangkap. Walaupun tadi waktu saya belok ke gang, sudah hilang suaranya. Oke, thank you. Closing nggak sih? Closing kemarin ada closing nggak? Closingnya di sini aja ya. Oke, jadi menurut saya ini lumayan banget. Ini bisa dipakai kalian untuk kegiatan syuting outdoor, mau social experiment, prank mungkin ya. Atau apapun itu yang membutuhkan jarak antara kamera dengan aktornya atau yang membawa clip on. Baik, untuk dicoba. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.